Psalm nomor 71.
Nyanyian Psalm nomor 137. Tercapai
Satu ujian terakhir kita akan angkat bersama-sama. Malam ini kembali kita akan menggunakan waktu yang baik untuk kita bisa menerima firman Tuhan sebelum kita akan menyembah Tuhan pada malam ini. Kita akan naikkan sebuah pujian dari nyanyian Psalm nomor 141. Bersama kita bangkit berdiri, berfirmanlah ya Yesus. Ku
Haleluya. Haleluya. Demikianlah Bapa yang sangat baik, menjadi sebuah doa dan seruan hati kami yang paling dalam malam hari ini. Ketika anugerah dan pertolongan-Mu masih dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kami, kami masih diberikan ruang yang begitu baik bisa ada dalam ibadah doa penyembahan. Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kehidupan kami, sebab kami sangat tahu dan sangat memahami hidup ini tanpa firman Tuhan tidak beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain yang hanya menanti kebinasaan saja. Tetapi ketika firman-Mu tinggal diam di dalam hidup kami, firman-Mu mendarah daging di dalam hidup kami, maka kami akan tetap hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Malam ini kami bersyukur atas kasih sayang-Mu yang begitu indah, Tuhan. Kami akan menyembah Engkau pada malam ini. Biar Roh Kudus terus menolong, terus menguatkan kami, supaya kami umat-Mu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tapi sebelum lebih jauh kami menyembah Engkau, beberapa saat kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami, bentuk kami, sucikan, perbaiki kami, supaya kehidupan kami umat-Mu boleh menjadi pribadi yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Seluruh prasarana dan sarana yang dipakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan percik dengan kuasa darah-Mu, supaya olehnya firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik. Sejauh mana firman-Mu bisa didengar, baik kami yang ada di rumah Tuhan, maupun mungkin ada sidang jemaat yang mengikuti atau melihat ibadah ini lewat tayangan di sosial media yang sangat sederhana. Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mencengkeram kami sekalian, melawat kami semua, sehingga kami mengalami kepuasan dan pertolongan Tuhan. Jikalau ada kuasa-kuasa yang bisa mengganggu kami, kuasa-kuasa yang datangnya bukan dari Allah, roh iblis, roh kegelapan yang bisa menghalangi pemberitaan firman-Mu, yang bisa menghalangi penyembahan kami, kami berserati memanggil nama Engkau, buat usirkan mereka, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Hidupkan kami dengan baik, berikan hamba sukacita, berikan hamba kekuatan, sehingga berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan umat-Mu, menjadi alat penyambung lidah Allah, menyatakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bahkan mempelai pria sorga, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
kesempatan malam yang baik. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan oleh pertolongan, oleh anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Malam ini kita boleh kembali berada dalam ibadah doa dan penyembahan setelah minggu yang lalu kita tidak beribadah oleh karena saya tidak ada di tempat ini. Tapi biarlah kesempatan malam ini kita gunakan waktu yang baik untuk kita menikmati kasih Tuhan lewat firman Tuhan, sehingga kita bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mula pertama saya bersama dengan istri tidak lupa menyapa seluruh sidang jemaat, baik yang ada di rumah Tuhan maupun mungkin sidang jemaat yang ada di media sosial. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam umat Tuhan. Selamat malam. Puji Tuhan, selamat berbahagia dalam kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Malam ini sebelum kita akan menyembah Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa supaya firman Allah ini mendorong kita, menyucikan kita untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar, menyembah dalam suasana kerajaan sorga. Kita berada dalam pelajaran Injil Markus. Kemarin dalam kebaktian PA hari Jumat yang lalu kita sudah melihat ayat 11 sampai dengan ayat 13. Kita diingatkan oleh firman Allah, gereja harus mewaspadai karakter daripada orang Farisi. Malam ini kita akan lanjutkan firman Tuhan ini, yaitu ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan sebuah tema waspada dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa bagian Injil Markus pasal yang ke-8 ini masih berbicara tentang meja dan roti sajian. Satu alat yang ditaruh di ruang suci, yaitu persekutuan dengan roti hidup. Itulah firman Tuhan. Ada 3 alat yang ada di ruangan suci: meja dan roti sajian, pelita emas, dan juga misbah dupa emas. Mari kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, yaitu waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ada 2 ragi, dan kedua-duanya harus gereja Tuhan waspada. Mari kita baca lebih dahulu Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. ya, tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Bapak Ibu sidang jemaat yang dicinta Tuhan, ragi yang dimaksud oleh firman Allah ini bukan ragi secara jasmani yang seringkali dijadikan suatu bahan untuk membuat kue atau roti. Tidak. Tetapi ragi dalam bagian ini sebenarnya berbicara tentang ajaran. Ya, tentang ajaran. Coba
Kita baca lebih dahulu Matius pasal 16 ayat 12. Di situ jelas dikatakan ragi itu berbicara tentang ajaran. Ya. Jadi yang perlu diwaspadai oleh gereja Tuhan, ajaran orang Farisi, ajaran Herodes. Coba dibaca Matius pasal 16 ayat 12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti. Ya, bukan maksudnya ragi roti secara jasmani, tidak. Lanjut. Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, jelas ini. Jadi yang dimaksud ragi itu adalah ajaran. Ya. Ajaran Farisi, ajaran Herodes. Ini sesuatu yang harus diwaspadai. Tentu kalau diwaspadai berarti ini sesuatu yang negatif. Mari kita akan kembali dalam Injil Markus pasal 8 tadi. Jadi jelas kata ragi ini berbicara tentang ajaran. Ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Ini roti secara jasmani. Murid-murid Yesus lupa membawa roti. Lupa ini memang sesuatu yang kerap kali pada umumnya dialami oleh manusia, termasuk saudara dan saya. Lupa. Maka nyanyian kita dalam Psalm 175 dikatakan, "Ku hanya manusia yang gampang lupa." Ya. Kita tidak bisa pungkiri, kita juga manusia yang seringkali juga lupa. Tapi malam ini saya ingatkan kepada kita, jangan lupa firman Tuhan, jangan lupa kasih Allah, jangan lupa kebaikan Allah. Caranya bagaimana? Roh Kudus harus terus menguasai kehidupan. Semalam kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kalau Roh Kudus itu menolong kita, Roh Kudus itu menguasai kita, itu membuat kehidupan kita tidak menjadi pribadi yang gampang lupa. Roh itu senantiasa mengingatkan tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Allah yang terus kita nikmati. Lanjutkan baca. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perang. Ya, hanya sebuah saja yang ada di dalam mereka di perahu itu. Tentu secara jasmani 1-2 roti tidak cukup untuk 12 murid dan Yesus. Ayat yang 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Ya, Herodes." berjaga-jaga, berawas-awas, waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ketika Yesus mengatakan demikian, murid-muridnya tidak nangkap. Ya, ketika Yesus mengatakan berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, murid-muridnya tidak memahami. Lanjut. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Nah, ini membuktikan bahwa murid-murid ini tidak mengerti, tidak memahami apa yang Yesus katakan. Semoga kita masih ingat firman Tuhan semalam. Untuk mengerti firman Tuhan memang bukan sebuah
perkara yang gampang. Karena firman Allah adalah pikiran Allah. Bukan kepandaian, bukan kehebatan kita. Kita bisa mengerti firman Allah. Tapi Alkitab katakan, untuk mengerti firman Allah itu, gereja harus menjadi pribadi yang kecil, yang polos. Di situ Tuhan akan menyatakan. Itu dikatakan kepada kita karena tidak mempunyai roti. Terus, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka Yesus tahu perbincangkan, apa yang murid-murid perbincangkan. Ya. Walaupun mungkin waktu itu murid-murid berbincang-bincang tidak terlalu kencang, tapi Yesus adalah Allah. Dia tahu apa yang ada di hati murid-murid. Lanjutkan. Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?" Ya, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti secara jasmani? Ya. Dan memang seringkali Bapak Ibu, kalau sudah kaitan dengan roti jasmani, kebutuhan perut, kebutuhan ekonomi, ini banyak kali diperbincangkan, banyak kali diomongkan. Coba saja kalau tidak percaya, kalau ibu-ibu sudah ketemu dengan ibu-ibu kumpul, cara mereka memperbincangkan hal-hal yang rohani, cara mereka berbicara soal kebenaran firman Allah, atau istilahnya sermon. Tapi seringkali apa yang dibicarakan? Harga sembako naik, kebutuhan ini makin naik, seputar kebutuhan. Itu yang diperbincangkan. Kita lihat ayat ini. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Makanya mari gereja Tuhan kita belajar. Dalam kondisi apapun, tidak perlu kita sibuk hanya memperbincangkan perkara-perkara jasmani. Coba belajarlah memperbincangkan firman Tuhan. Perkatakan firman Allah dimanapun kita berada. Lanjut baca. Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Ya. Telah degilkah hatimu? Telah degilkah hatimu? Terus, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? terus, Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-pecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? ya. Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Waktu itu ketika Yesus katakan, waspadalah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes, murid-murid tidak mengerti. Mereka berpikir ragi yang dimaksud adalah ragi roti secara jasmani. Padahal Yesus tidak pernah mempersoalkan ragi secara jasmani. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah ajaran yang tadi kita sudah baca dalam Injil Matius 16 ayat 12. Itu ragi, ajaran orang Farisi dan ajaran Herodes. Kenapa harus diwaspadai? Berarti kedua ajaran ini adalah sesuatu yang negatif, yang tidak boleh diterima oleh murid-murid, yang tidak boleh dicontoh oleh gereja Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat ajaran orang Farisi. Apa itu ajaran orang Farisi? Orang Farisi ini, kalau saudara membaca
Dalam kamus Alkitab, orang Farisi ini menyombongkan diri. Mereka karena ketatnya mentaati hukum Musa. Ya. Mereka begitu ketat mentaati hukum Musa dan menghindari apapun yang berhubungan dengan orang-orang yang bukan Israel. Itu ajaran daripada orang Farisi. Ya. Artinya apa? Ajaran orang Farisi ini eksklusif, ya. Merasa paling benar, sehingga tidak mau bergaul dengan yang lain. Sombong. Itu ajaran dari orang-orang Farisi. Dan nanti kalau saudara baca, itu terbukti dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 11 sampai ayat 12. Orang Farisi itu menyombongkan diri. Dia katakan, aku berpuasa 2 kali 1 minggu. Aku bayar perpuluhan. Aku ini, aku itu. Dan cenderung untuk menghakimi orang lain. Itu ajaran orang Farisi. Coba dibaca dulu. Ini faktanya bahwa ajaran orang Farisi ini menyombongkan diri karena mereka ketat mentaati hukum Musa dan menghindari apapun yang berhubungan dengan orang-orang yang bukan Israel. Coba Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 atau ayat yang ke-9 mulai. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Mari. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan. Nah, inilah ajaran orang Farisi. Karena ketatnya mentaati hukum Musa, merasa dia paling benar dan memandang rendah orang lain. Ini tidak baik, teman Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan pernah kita mengatakan kita yang paling benar. Jangan pernah kita mengatakan kita yang paling murni, sehingga kita begitu mudah menyalahkan orang lain yang mungkin tidak sama dengan kita. Saya ingatkan, kita tidak boleh menjadi gereja Tuhan yang eksklusif, yang menutup diri, ya. Tapi kita juga harus mampu memfilter ajaran-ajaran yang begitu luar biasa di tengah-tengah dunia ini, supaya kehidupan kita tidak terseret oleh arus. Ya. Mari kita baca ayat ini. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain. Nah, contoh ini sudah banyak kali kita baca. Orang Farisi dan pemungut cukai. 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama sekali. Nah, inilah yang namanya keangkuhan. Inilah yang namanya kesombongan. Karena orang Farisi begitu. Dia ketat mentaati hukum Musa. Sehingga dikatakan, aku bersyukur Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain. Merasa diri paling benar, merasa diri paling suci. Ya, ini tidak perlu kita contoh.
bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Nah, Pak lihat, sampai disebutkan, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Ini ajaran orang Farisi, menyombongkan diri karena taatnya terhadap Taurat sampai merendahkan orang lain. Ini tidak perlu dicontoh, tapi ini perlu kita waspadai. Kenapa? Sebab ajaran firman Tuhan bukan untuk menyombongkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau saudara membaca dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 21, firman Allah mengatakan gereja diajar untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Coba baca Efesus pasal yang kelima ayat 21. Gereja diajar untuk saling merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain, bukan menyombongkan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa Ia kita. ucapkan syukur. Mari terus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Nah, berjuang merendahkan diri satu dengan yang lain. Jangan seperti orang Farisi, menyombongkan diri, menganggap yang lain rendah, menyalahkan yang lain. Itu tidak boleh ada di dalam murid-murid Tuhan. Itu harus dihindari dari kehidupan gereja Tuhan. Itu ragi, itu merusak, itu menghancurkan rohani. Maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi jelas kalau kita berbicara tentang ajaran yang harus dihindari dari orang Farisi adalah keangkuhan rohani. Itu harus dihindari. Ya, keangkuhan rohani, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa paling rohani, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh gereja Tuhan. Ingat baik-baik, Amsal mengatakan keangkuhan itu awal sebuah kejatuhan dan kehancuran. Yang kedua, ajaran Herodes. Ya, ajaran Herodes. Apa itu ajaran Herodes? Salah satu ajaran Herodes yang negatif menonjol adalah nikah yang menghalalkan segala cara. Itu ajaran Herodes. Ya. Tentu kita ingat bagaimana Herodes mengambil Herodias, istri Filipus saudara. Itu namanya nikah menghalalkan segala cara. Ya. Tadi kita naikkan ujian Psalm 149. Ya. Di tengah-tengah kehancuran nikah, kita bersyukur firman mempelai terus mendidik kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai gereja Tuhan urusan nikah ini menghalalkan segala cara. Coba baca Markus pasal yang ke-6 itu. Mundur ayat yang ke-17. Ini ajaran Herodes. Nikahnya mengambil istri saudaranya yaitu Herodias, menghalalkan segala cara. Ya,
Coba Markus pasal 6 ayat 17. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya, Yohanes Pembaptis dibunuh. Sebagai konsekuensi, Yohanes Pembaptis berani menyatakan kebenaran. Memang begitu umat Tuhan, terkadang menjadi seorang hamba Tuhan kalau berani menyatakan kebenaran, konsekuensinya kadang-kadang dibenci, kadang-kadang disingkirkan, kadang-kadang dipersekusi, kadang-kadang dihujat. Ya. Itu sudah terbukti. Yohanes Pembaptis ketika dia menyampaikan firman Tuhan dengan berani, gak hanya di penjara, tapi sampai dipenggal kepala. Mari baca ayat yang 17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Dibelenggu, di penjara, karena firman Tuhan. Dibelenggu, persekusi. Jadi kalau saudara dan saya karena firman Tuhan mungkin dipersekusi, dibelenggu, sampai mungkin dibunuh sekalipun firman Tuhan. Sebenarnya kalau kita tahu itu kebenaran firman Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Mari baca terus. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, Iya. karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Nah, inilah acara Herodes itu. Dia mengambil istri saudaranya. Artinya apa? Menghalalkan secara paksa nikah itu. Bayangkan, istri saudaranya sendiri yang itu. Ini luar biasa. Menghalalkan segala cara dalam nikah. Kata lain, mempermainkan nikah. Mempermainkan nikah. Dan kalau kita melihat umat Tuhan, dosa mempermainkan nikah ini akhir zaman luar biasa terjadi. Coba lihat sekarang di era akhir zaman ini, pria dengan pria pun menikah, wanita dengan wanita pun menikah. Herannya ada pendeta yang menikah, yang sudah cerai dinikahkan lagi. Begitu banyak terjadi. Herannya pendeta pun juga mau menikahkan orang-orang model ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya dosa di akhir zaman. Nikah itu dikerjakan dengan segala cara, walaupun itu bertentangan dengan firman. Makanya hati-hati. Ini bagian dari ajaran dari Herodes. Sehingga dalam ayat ini Herodes memerintahkan untuk membunuh. Jadi ajaran Herodes ini bukan hanya mempermainkan nikah, tapi juga membunuh. Membunuh. Coba baca Kisah Rasul 12. Membunuh, membenci. Mari Kisah Rasul 12 ayat 1 dimulai. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ya, mari ayat yang pertama, Kisah Rasul 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari Ya, jemaat. Raja Herodes bertindak dengan keras. Bukannya nikahnya menghalalkan segala cara. Terus Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Nah, ia membunuh Rasul Yakobus, saudara Yohanes, murid Yesus. Ini ancaman daripada Herodes. Bukan hanya menghalalkan segala cara dalam nikah, tapi Herodes juga membunuh. Ingat Bapak Ibu dalam suratan Yohanes, membenci itu membunuh. Membenci itu membunuh. Membunuh itu sama dengan membenci. Gereja tidak diajar untuk membunuh.
Gereja tidak diajar untuk membenci. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Tapi gereja diajar untuk mengasihi. Makanya harus waspadai ajaran untuk membunuh, ajaran membenci yang lain dengan fitnahan ini itu harus dihindari. Hanya karena mungkin berbeda pandangan, mulai dihembuskan supaya orang membenci, supaya orang tidak suka, dan seterusnya. Itu ajaran Herodes. Gereja dipanggil bukan untuk saling membenci. Gereja dipanggil bukan untuk saling membunuh, tapi gereja dipanggil untuk saling mengasihi. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 10, Paulus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Coba baca ayat terakhir. Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan kamu lasem, tapi jujur, tulus. Jangan kalau di gereja kita mengatakan kau kukasihi, kau sahabatku, dan seterusnya. Tapi di luar ceritanya lain. Jangan. Kalau di gereja kita saling mengasihi, bergandeng tangan, tapi kalau sudah di luar kita malah ngomongin sana, ngomongin sini, saling menyebarkan kebencian dan seterusnya. Jangan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura terus. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Hendaklah kamu mengasihi, saling mengasihi sebagai saudara. Kita semua adalah saudara. Amin umat Tuhan. Bukan sebatas saudara dalam daging, tapi kita saudara dalam Kristus, diikat oleh darah. Saya sudah katakan berulang kali, hubungan keluarga daging tidak lebih hebat daripada hubungan keluarga dalam Kristus. Ya. Makanya dikatakan firman Allah, hendaklah engkau mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara terus, dan saling mendahului dalam memberi. Nah, itu bagian dari kasih itu. Mendahului dalam memberikan hormat. Bukan kita menantikan penghormatan orang lain, tapi mari belajarlah kita menundukkan diri, menghormati orang lain, siapapun. Ini ajaran yang harus diwaspadai malam hari ini, yaitu ajaran orang Farisi dan ajaran Herodes. Karena kedua ajaran ini mampu menghancurkan rohani gereja. Makanya Tuhan katakan waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Amin umat Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan malam hari. Tuhan memberkati. Kita akan naikkan pujian, kita akan menyembah Tuhan pada malam ini. Seribu kita naikkan pujian. Ribu hati menyembah. Ribu hati
untuk mentaatimu. Rindu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Rindu hati, terima kasih untuk menyembahmu. Rindu hati untuk mentaatimu. Rindu hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu.
Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuat-Mu terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa,
Segala hormat, syukur bagimu kami persembahkan Tuhan. Kami menikmati indahnya persekutuan dengan Engkau malam hari ini. Terimalah seluruh penyembahan yang kami lakukan, sebab tidak ada daya untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang dahsyat. Selain kami terus belajar, hidup ini mengagumkan, menyembah Engkau senantiasa, ya Allah. Malam hari ini kami sangat bersyukur atas kebesaran anugerah-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati firman-Mu semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan, ajarlah kami untuk kami hidup rendah hati satu dengan yang lain. Ajarlah kami untuk hidup mengasihi satu dengan yang lain, supaya kehidupan kami terhindar dari ajaran-ajaran Farisi dan Herodes yang menyombongkan diri, yang membunuh,
yang menghalalkan segala cara dalam nikah. Tuhan, tolong kami. Ampuni segala kekurangan, ampuni segala kelemahan. Darah-Mu menyucikan kehidupan kami. Kami sangat bersyukur malam ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kau tahu segala pergumulan kehidupan kami. Saat kami berdoa, saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau melihat tetesan air mata kami. Kami percaya Tuhan, semua itu Engkau tampung di dalam firman-Mu. Pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi, baik dalam pribadi, baik dalam nikah, Engkau menolong kehidupan kami. Tuhan yang terus menguatkan kami untuk kami memandang pribadi-Mu, berjalan bersama Engkau, melayani Engkau sampai Maranatha. Umat-Mu yang pengangguran, Tuhan kami berdoa, berikan mereka pekerjaan supaya mereka bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah Tuhan menggenapkan segala firman-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka. Anak-anak kami yang masih remaja, masih pemuda, Tuhan tolong mereka, lindungi dari segala pergaulan-pergaulan yang jahat. Jaga mereka dalam kesucian firman Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia ini Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah kami, baik pemerintah pusat, lembaga-lembaga tinggi negara, eksekutif, yudikatif, legislatif, bahkan TNI Polri. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan firman-Mu dalam ibadah-ibadah kami yang akan datang, jika Tuhan berkemurahan. Sebab kami tahu tanpa firman Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Pakailah kami umat-Mu Tuhan menjadi penuai jiwa. Setelah kehidupan kami banyak jiwa bertekun lutut mengaku Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah juru selamat. Engkau mempelai pria surga. Tetangga sekitar kami Engkau jamah supaya mereka mendapat kemurahan Tuhan, menerima anugerah dari Tuhan. Umat-Mu yang tidak hadir, Tuhan tolong jamah hati mereka supaya waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan mereka bisa manfaatkan untuk berjuang beribadah kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan, kami akan pulang. Sertai umat-Mu dalam perjalanan, jauhkan dari celaka dan mara bahaya. Penyertaan Tuhan ajaib bersama dengan kami. Sementara imam latihan pujian, Tuhan juga tolong berikan hikmat, urapan Tuhan, supaya kami boleh berlatih dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang manis dari Roh Kudus, kiranya tetap tinggal bersama dengan kita, menyertai saya dan saudara dalam nikah kita, dalam masa muda kita, mulai malam ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai pria surga, kami akhiri ibadah doa penyembahan malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ibadah kita sudah berakhir saat malam ini. Sebagai pengumuman, tidak ada perubahan, ibadah akan berjalan sesuai jadwal yang sudah kita buat. Kamis ada PA, Sabtu kaum muda, dan Minggu baru kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu dan ibadah umum. Akhir kata saya bersama istri jam selamat malam, selamat pulang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.